Aku sedikit kekeliruan apabila Datuk Seri tidak guide perwakilan satu persatu. Bermakna apabila when it comes to vote secara en bloc. Kerana mungkin mereka tidak faham kalau tidak vote. Jadi memang kita tahu kualiti dia memang inilah, tu sebab kita pun agak teruja nak ini, tapi malangnya dia tak lepas nak buat macam mana kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan permat itu gagal. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Saat negara-negara ASEAN sedang sibuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda internasional, tiba-tiba sebuah keputusan besar muncul yang langsung membuat publik pecinta sepak bola kawasan ini ramai membicarakannya. Sebuah turnamen baru bernama FIFA ASEAN Cup resmi masuk ke dalam agenda internasional yang akan digelar pada jeda FIFA Matchday bulan September. Ini tentu bukan turnamen biasa. Berbeda dengan kompetisi regional yang sering dianggap sebagai ajang pelengkap, keberadaan FIFA sebagai bagian dari kalender pertandingan membuat kompetisi ini memiliki gengsi yang jauh lebih tinggi. Dengan masuknya turnamen ini ke kalender FIFA, seluruh negara memiliki kesempatan untuk menurunkan pemain terbaiknya. Klub-klub juga harus melepas pemain karena pertandingan berlangsung di tanggal resmi internasional. Maka tidak mengherankan jika banyak pihak mulai menyebut FIFA ASEAN Cup sebagai era baru persaingan sepak bola Asia Tenggara. Namun justru di awal kemunculannya turnamen ini sudah menghadirkan kontroversi besar. FIFA membuat keputusan yang tidak biasa dengan membagi peserta ke dalam dua tingkatan atau dua tier berbeda. Keputusan ini disebut bertujuan agar pertandingan lebih kompetitif dan negara dengan kekuatan yang seimbang bisa saling menghadapi. Untuk kasta tertinggi atau tier 1, terdapat 6 negara yang dianggap sebagai kekuatan utama Asia Tenggara saat ini. Mereka adalah Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Keenam negara tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua grup yang masing-masing berisi 3 tim. Persaingan dipastikan akan sangat ketat karena jumlah pertandingan yang sedikit membuat setiap laga menjadi sangat penting. Tidak ada kesempatan untuk melakukan kesalahan karena hanya juara grup dan runner-up yang akan mendapatkan tiket menuju babak semifinal. Format ini juga membuat setiap pertandingan terasa seperti laga final. Bayangkan saja jika Indonesia berada satu grup dengan Thailand atau Vietnam, maka sejak pertandingan pertama tekanan sudah sangat besar. Satu kekalahan saja bisa membuat perjalanan menuju gelar juara menjadi jauh lebih sulit. Berbicara mengenai tier 1, keberadaan Indonesia tentu menjadi salah satu sorotan terbesar. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia memang mendapatkan perhatian dunia. Mulai dari peningkatan kualitas kompetisi, semakin banyak pemain yang berkarir di luar negeri hingga antusiasme supporter yang selalu memberikan atmosfer luar biasa di setiap pertandingan. Thailand dan Vietnam juga tetap menjadi pesaing berat dengan pengalaman mereka di level Asia. Sementara Filipina dan Singapura masih menjadi tim yang tidak boleh diremehkan karena mereka memiliki pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri. Sedangkan Myanmar yang mendapat tempat di tier 1 justru menjadi alasan munculnya kontroversi paling panas. Pasalnya, Malaysia yang selama ini merasa sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Tenggara justru tidak dimasukkan ke dalam kasta tertinggi. Harimau Malaya harus menerima kenyataan bermain di tier kedua bersama Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Keputusan tersebut langsung membuat publik Malaysia terkejut. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin Malaysia yang memiliki ranking lebih baik dari Myanmar justru harus turun ke kasta kedua. Pertanyaan seperti apa dasar penilaiannya langsung memenuhi berbagai perbincangan sepak bola ASEAN. Namun FIFA dikabarkan tidak hanya melihat ranking semata. Ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan mulai dari keseimbangan kekuatan antar peserta, performa terbaru tim, hingga berbagai kontroversi yang sempat mengelilingi skuad Malaysia, terutama mengenai komposisi pemain mereka. Dari sisi daya saing, FIFA menilai tier 1 harus berisi tim yang benar-benar dianggap siap menghadapi persaingan level tertinggi. Tentu saja keputusan ini menjadi pukulan besar bagi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Mereka merasa bahwa pencapaian dan posisi ranking Malaysia seharusnya cukup untuk mendapatkan tempat di tier 1. Tidak tinggal diam, FAM dikabarkan akan mengajukan banding kepada FIFA.
Mereka ingin meminta penjelasan lebih rinci mengenai alasan Malaysia ditempatkan di tier kedua. Menurut pandangan mereka, klasifikasi tersebut dianggap kurang sesuai jika hanya melihat posisi ranking dunia. Namun, di tengah protes yang muncul dari Malaysia, reaksi berbeda justru datang dari banyak netizen sepak bola ASEAN. Sebagian besar menanggapi dengan santai dan bahkan memberikan sindiran. Ada yang mengatakan, sudah terima saja dan buktikan di lapangan. Kalimat tersebut sebenarnya cukup masuk akal. Jika memang Malaysia merasa kualitas mereka lebih tinggi, maka kesempatan terbesar untuk membuktikannya adalah dengan menjadi penguasa tier kedua. Menang dengan meyakinkan, menunjukkan permainan terbaik, dan membungkam semua keraguan yang ada. Sementara drama mengenai Malaysia terus berjalan, Indonesia justru mendapat kabar yang sangat membanggakan. Lagi-lagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah utama turnamen ini. Keputusan tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan jika melihat bagaimana atmosfer sepak bola di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Stadion Gelora Bung Karno yang sering dipenuhi puluhan ribu pendukung menjadi salah satu contoh mengapa Indonesia selalu mendapatkan perhatian. Suara supporter, koreografi, serta semangat mendukung tim nasional membuat banyak pemain lawan mengakui bahwa bermain di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Faktor inilah yang membuat FIFA kembali memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Bukan hanya soal stadion yang megah, tetapi juga karena gairah sepak bola masyarakat Indonesia yang sangat besar. Menariknya, kabar mengenai penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah disebut membuat Malaysia ikut tertarik menjadi penyelenggara. Mereka juga ingin mendapatkan kesempatan menjadi pusat perhatian Asia Tenggara. Namun, keinginan tersebut dikabarkan tidak mendapatkan persetujuan. FIFA tetap memilih Indonesia karena dianggap memiliki kesiapan yang lebih baik dari segi atmosfer pertandingan, dukungan penonton, hingga pengalaman menggelar laga internasional. Sekarang semua keputusan sudah berada di tangan FIFA. Indonesia akan bersaing melawan negara-negara terbaik di tier 1. Bermi membuktikan siapa penguasa sejak sepak bola ASEAN. Thailand dan Vietnam tentu masih menjadi rival utama. Sementara Filipina, Singapura, dan Myanmar siap memberikan kejutan. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan yang berbeda. Mereka harus menerima kenyataan memulai perjalanan dari tier kedua.